Halo sob, selamat datang di Tomatek. Kali ini saya akan membahas sebuah komponen komputer yaitu RAM atau biasanya disebut Random Access Memory. RAM ini bekerja sebagai penyimpan data sementara. Saat kamu membuka sebuah aplikasi atau sebuah game, itu tuh sementara akan disimpan pada RAM ini. Jadi intinya semakin besar ukuran RAM kamu, maka akan semakin banyak pula aplikasi yang bisa kamu akses atau bisa kamu jalankan dalam satu waktu. Misalnya nih, kamu buka Word, buka Google Chrome, buka musik, buka video, dan lain-lainnya gitu ya. Nah, itu tuh kamu bisa jalankan dalam satu waktu bersamaan tanpa nge-lag, tanpa nge-freeze, tanpa hang. Lancar pokoknya. Tapi selain multitasking, apa RAM juga bisa menambah FPS pada satu game? Jawabannya tentu iya. Ketika kamu bermain sebuah game dengan minimum spesifikasi yang dibutuhkan yaitu misalnya 8 GB, namun kamu hanya punya 4 GB RAM. Sebenarnya game itu masih bisa kamu mainkan, tapi dengan ya sesuai batasan lah ya. Kamu agak nge-lag sedikit, terkadang sewaktu-waktu kamu mengalami yang namanya freeze atau nge-hang gitu. Nah, itu tuh karena RAM kamu yang kurang. Itulah sebabnya kamu membutuhkan RAM yang cukup luas atau sangat luas ya, agar menghindari ketika kamu multitasking atau bermain satu game, itu kamu nggak mengalami yang namanya freeze atau hang. Menurut saya pribadi, RAM ukuran zaman sekarang itu minimal kamu harus punya 8 GB lah ya. Jadi standarnya itu ada di angka 16 GB, agar kamu ketika ingin multitasking yang banyak, dan ingin main game yang cukup berat juga, itu kamu nggak perlu upgrade lagi dan nggak perlu mengalami hal-hal yang namanya stuttering gitu saat bermain game. Tapi untuk kalian yang kelasnya antusias, udah pasti sih ya, standarnya itu ada di angka 32 GB atau bahkan lebih. Sebelum kamu membeli sebuah RAM, perhatikan beberapa hal ini ya sob. Salah satunya adalah tipe, yang mana tipe ini biasa disebut DDR. Mungkin kamu nggak akan asing ya. Ada DDR2, DDR3, DDR4, bahkan yang terbaru saat ini adalah DDR5. Nah, pastikan dulu kamu mengetahui motherboard dan prosesormu itu supportnya DDR berapa. Misalnya, kamu punya Ryzen yang pasti itu RAM-nya DDR4, kecuali untuk yang baru ya, Ryzen yang generasi ke-7. Nah, misalnya kamu masih menggunakan Phenom atau yang Athlon atau yang A series, itu kan masih DDR3. Nah, pastiin kamu beli yang DDR3, jangan salah beli yang DDR4, apalagi beli yang DDR2. Yang DDR2 itu untuk yang jadul-jadul aja. Okay. Selain tipe, perhatikan juga pada konfigurasi RAM ya, yaitu pastikan kamu membeli RAM 2 keping atau biasa disebut 2 channel. Nah, tipe konfigurasi 2 channel ini sangat berpengaruh pada performa, terutama pada prosesor Ryzen yang G series. Ketika kamu menggunakan single dan dual channel, itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Jadi pastikan kamu gunakan 2 keping RAM atau yang biasa disebut dual channel. Hal lain yang perlu diperhatikan ketika kamu ingin memasang 2 keping RAM atau dual channel, perhatikan juga pada ukurannya dan frekuensinya. Jadi pastikan kamu memiliki 2 RAM yang ukurannya sama, juga dengan frekuensi yang sama. Misalnya, kamu punya RAM 4 GB 2400 mHz. Satu lagi kamu beli 8 GB 3200 mHz misalnya gitu. Itu RAM kamu masih bisa berjalan sebenarnya, cuman frekuensinya mengikuti yang 2400 mHz tadi. Jadi saya sangat rekomendasikan ketika kamu ingin membeli 2 keping RAM, 2 channel gitu ya, pastikan kamu memiliki ukuran yang sama, misal 8 GB dengan 8 GB, lalu dengan frekuensi yang sama juga 2400 mHz dan juga dengan 2400 mHz. Jadi saya rekomendasikan seperti itu. Selanjutnya ada timing atau latency. Mungkin beberapa dari kamu pernah melihat ya, tulisan dalam sebuah stiker RAM itu ada 4 baris angka, 11 strip, 11 strip, 11 strip, 28. Nah, itu tuh yang namanya timing atau latency. Jadi singkatnya, semakin kecil angka si timing tersebut dan semakin besar frekuensinya, maka RAM tersebut akan semakin ngebut atau semakin lancar. Tapi pada kenyataannya, kamu cukup sulit menemukan sebuah RAM yang frekuensi besar dengan latensi yang kecil. Jadi, frekuensi yang kecil itu biasanya bisa mendapatkan latensi yang kecil pula. Tapi sebaliknya, frekuensi yang besar ya, atau yang tinggi gitu angkanya, maka timingnya akan semakin tinggi juga. Ada lagi yaitu QVL atau Qualified Vendor List. Jadi singkatnya QVL ini cukup membantu ya ketika kamu ingin membeli sebuah RAM. Kamu bisa cek pada masing-masing website di motherboardmu, itu pasti dia ada mencantumkan list RAM apa saja yang support dengan CPU atau motherboardmu.
Sederhananya, QVL ini adalah RAM yang sudah digunakan atau sudah dites oleh vendor atau brand tersebut dan bisa menjadi acuan untuk memilih RAM yang 100% kompatibel dengan brand terkait. Tapi bukan berarti RAM yang tidak ada dalam QVL tersebut tidak mensupport atau tidak kompatibel gitu dengan motherboard atau CPU tersebut. Enggak. Jadi QVL ini sebagai acuan aja, RAM mana aja yang sudah 100% bisa dan nggak usah pusing lagi mikirin gitu. Nah, jadi saran saya ketika kamu ingin membeli sebuah RAM, perhatikan beberapa hal, yaitu seperti tipenya itu DDR berapa, lalu frekuensi dan timingnya. Sebenarnya untuk frekuensi dan timing ini zaman sekarang udah gampang untuk di overclock ya. Beberapa brand sudah menyediakan settingan atau preset di dalam BIOS mereka. Jadi kamu tinggal masuk ke BIOS, cari XMP profile, dan ya kamu bisa overclock sesuai dengan spesifikasi pada CPU dan motherboard kamu. Terutama untuk kamu yang menggunakan Ryzen G series, kamu wajib menggunakan RAM dual channel dengan frekuensi setinggi-tingginya, alias semaksimal yang bisa dicapai oleh CPU dan motherboard kamu. Karena iGPU pada Ryzen itu sangat terpengaruh oleh RAM ya sob. Sisanya seperti brand atau seri ya, mau low profile, mau pakai heatsink atau yang RGB bling-bling itu terserah kalian. Saya bebaskan kepada kalian. Tapi yang saya sarankan adalah yang mempunyai frekuensi yang cukup tinggi dan juga tentunya dengan garansi yang lifetime. Oke, langsung aja akan saya bahas rekomendasi RAM pada harga tertentu. Lebih tepatnya, saya akan memberikan rekomendasi pada brand-brand tertentu ya. Jadi brand yang sering digunakan orang, brand yang cukup terkenal dengan kualitas yang bagus gitu. Nah, di luar dari QVL, tentunya semua kembalikan lagi kepada spek pada CPU dan motherboard kamu. Juga catatan penting adalah spek pada dompet kamu, alias isi dompet kamu. Dari Vigen, saya bisa rekomendasikan Vigen Tsunami. Banyak yang menggunakan RAM dengan merek ini, mulai dari yang low profile-nya sampai yang ada RGB-nya. Harganya bervariatif, tetapi relatif cukup murah dan bersaing dengan brand lain. Lalu ada dari Kingston. Brand ini cukup memiliki banyak variasi produknya, tetapi beberapa di antaranya ada yang fake, alias palsu. Tidak terdeteksi pada CPU Z. Jadi hati-hati saat membeli RAM Kingston ini ya sob, selalu cek terlebih dahulu. Biasanya orang-orang membeli yang seri Kingston HyperX Fury dan memiliki garansi seumur hidup. Lanjut ada dari Adata yang memiliki seri XPG dan Spectrix. Kedua RAM tersebut memiliki kelasnya masing-masing, di mana price to performance-nya yang didapatkan itu menurut saya cukuplah baik. Ada lagi dari Team Group, memiliki banyak seri mulai dari yang entry level hingga yang high end. Beberapa di antaranya yaitu Team Elite, Team Zeus, Team Create Silver, Team Delta, Team Dark Z, Team TAF, dan yang lainnya. Kalian bisa pilih sesuai dengan kelasnya masing-masing dan sesuaikan dengan budget kalian tentunya. Sedikit fun fact, saya saat ini juga menggunakan RAM dari tim, yaitu Team Elite. Lanjut lagi ada Corsair. Yang paling dikenal banyak orang, gak lain gak bukan, adalah tipe Vengeance atau apalah itu ya penyebutannya. RAM tersebut sudah banyak dipilih orang karena memang kualitasnya yang sangat bagus dan awet. Untuk kelas di atasnya lagi, Corsair memiliki tipe Dominator Platinum. Selanjutnya yaitu G-Skill. RAM yang tidak kalah bagusnya ini memiliki banyak seri seperti Ripjaws, Sniper, Flare, Trident Z, dan juga Royal. RAM ini sudah dikenal dari banyak negara manapun karena memang kualitasnya yang tidak diragukan lagi. Apalagi perihal overclocking, G-Skill ini dikenal sangatlah bagus. Beberapa brand lain yang memiliki kualitas oke punya juga ada Patriot dan PNY. Banyak seri dari PNY dan juga Patriot ya, jadi kalian boleh cek pada masing-masing websitenya mereka. Menurut saya, produk mereka itu juga memiliki harga yang cukup bersahabat dengan kaum kere hore. Oke sob, itu saja ya simpelnya rekomendasi RAM dari saya. Gak terlalu banyak dan gak terlalu neko-neko ya. Jadi kalau kalian misalnya ada yang berniat atau berencana beli RAM second, itu menurut saya oke-oke aja sih, fine-fine aja ya. Selama perhatikan kondisi barangnya juga garansi. Dan yang penting adalah harganya. Misal harga RAM tersebut barunya gitu ya, 1 juta rupiah. Dan ada seorang menjualnya dengan harga 900.000. Menurut saya nambah 100.000 aja bisa dapat baru, alangkah baiknya kamu beli baru aja.
kalau misal penjual tersebut menurunkan harganya ke 800 atau 750.000 gitu ya, 20% lebih murah, itu menurut saya bolehlah ambil, dengan catatan lagi adalah garansinya masih ada dan juga lifetime tentunya. Tidak seperti power supply yang saya sangat merekomendasikan kamu untuk membeli baru, RAM ini saya bisa rekomendasikan untuk yang second juga. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan dan budgetmu. Bantu saya dengan cara subscribe dan beli produk dengan link yang ada di deskripsi.